warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Kali ini teman-teman ingin membahas apa nih? Bagaimana kalau kita membahas terkait dengan puisi tidak berpola? Karena kan pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai puisi berpola. Jadi, kali ini kita akan membahas mengenai puisi tidak berpola dengan membandingkan pola Chairil Anwar dengan pola Sutarji Kalzum Bahri. Teman-teman tentunya penasaran kan? Ayo ikutin videonya. Kita bahas dari pengertiannya dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman, puisi tidak berpola atau yang dikenal dengan puisi bebas adalah puisi yang tidak memiliki pola atau dengan kata lain puisi yang tidak mengandung keterikatan di dalamnya. Puisi ini tidak terikat oleh pola irama atau rima tertentu. Puisi tidak berpola atau yang dikenal dengan puisi bebas memberikan kebebasan penuh bagi pengarang dalam penggunaan bahasa dan struktur. Nah, Chairil Anwar adalah pelopor puisi bebas atau yang dikenal dengan puisi tidak berpola di Indonesia. Salah satu keistimewaan Chairil Anwar yaitu kemampuannya dalam menjaga keseimbangan antara puisi modern dan pantun. Chairil Anwar adalah sastrawan yang berhasil mengubah gaya puisi angkatan pujangga baru loh teman-teman. Menurut Zenhae, seorang penelaah sastra, Chairil Anwar memiliki ciri khas tersendiri dalam karya sastranya, yaitu mencampur adukan bahasa Indonesia dengan unsur bahasa sehari-hari sehingga karyanya lebih mudah untuk dipahami. Awalnya, kelenturan bahasa Chairil Anwar ini dianggap sebagai kekurangan. Namun, seiring berjalannya waktu, hal ini menjadi ciri khas Chairil Anwar yang bersifat strategis dan subversif. Dengan penggunaan bahasa yang santai, Chairil Anwar berhasil mengatasi keterbatasan bahasa dalam puisi angkatan pujangga baru, yaitu angkatan ini ada sebelum angkatan 45 dan menciptakan kebebasan ekspresi yang unik. Menurut sejarahnya, sampai pada tahun 1970, reputasi Chairil Anwar tetap menjulang. Munculnya Sutarji Kalzum Bahri atau yang dikenal dengan SCB pada awal tahun 1970-an dengan kredo puisinya yang diproklamasikan pada tahun 1973 menggebrak jagat perpuisian bahkan kesusastraan Indonesia. Reputasi Chairil Anwar tetap terjaga dalam satu kotak dan SCB berada dalam kotak lain. Keduanya memiliki ciri khas masing-masing sehingga sangat melekat dalam dunia kesusastraan Indonesia. Nah, dari sejarah tersebut terdapat dua pola puisi nih. Yang pertama, pola puisi Chairil Anwar, yang mana Chairil Anwar lebih mementingkan makna, isi, dan amanat di dalam puisinya, sehingga dalam puisi Chairil tidak memperhatikan tipografi. Sedangkan yang kedua, itu ada pola Sutarji Kalzum Bahri, di mana SCB lebih mementingkan pola estetika di dalam puisinya, sehingga dalam puisi SCB terdapat tipografi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan gagasan. Oke, sekarang teman-teman dengarkan dulu ya pembacaan puisi sendiri karya Chairil Anwar. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa, malam apalagi. Ia memekik merih, dicekik kesunyian kamarnya. Ia membenci dirinya dari segala yang minta perempuan untuk kawannya. Bahaya dari tiap sudut mendekat juga. Dalam ketakutan menanti, ia menyebut satu nama. Terkejut, ia tertunduk. Siapa memanggil itu? Lemah, lesu, ia tersentuh. Ibu,
Ibu. Oke teman-teman, setelah teman-teman mendengarkan pembacaan puisi sendiri karya Chairil Anwar, sekarang Amel mau mengajak teman-teman untuk menganalisis puisi tersebut. Yang pertama, terkait dengan struktur puisi. Nah, puisi sendiri ini memiliki struktur yang tidak terikat pada pola tertentu seperti pantun ataupun soneta. Chairil Anwar menggambarkan perasaannya dengan cara yang bebas dan spontan. Yang kedua, terkait dengan panjang baris. Nah, panjang baris dalam puisi ini bervariasi yang menunjukkan kebebasan penyair dalam mengekspresikan perasaannya. Beberapa terdapat baris pendek, sementara yang lainnya terdapat juga baris yang panjang sehingga menciptakan ritme yang berbeda-beda. Dapat teman-teman lihat nih buktinya. Pada baris pertama itu terdapat 5 kata di dalam puisi sendiri ini, sedangkan pada baris selanjutnya hanya terdapat 3 kata saja. Analisis kita yang selanjutnya yaitu terkait dengan rima dan metrum. Puisi ini tidak mengikuti pola rima atau metrum yang konsisten. Chairil Anwar lebih fokus pada pengungkapan perasaan daripada mengikuti aturan-aturan tradisional puisi. Dibuktikan dari pemilihan kata hampa, lagi, dan ibu yang mana memiliki pola rima akhir yang berbeda. Lalu kemudian kita lanjut terkait dengan bahasa dan ekspresi. Penggunaan bahasa yang kuat dan ekspresif membantu menyampaikan perasaan, kesepian, dan kehampaan penyair. Chairil Anwar secara bebas dalam memilih kata-kata yang menggambarkan perasaannya, ditandai pada kata memeki, membenci, ketakutan menanti, dan dicekik. Nah, yang terakhir kita analisis terkait dengan amanat ataupun makna di dalam puisi sendiri ini. Dalam puisi sendiri karya Chairil Anwar, amanatnya mencerminkan perasaan kesepian, kehampaan, dan ketakutan. Puisi ini menggambarkan perjuangan seorang individu yang merasa terisolasi dan kehilangan arah dalam hidupnya. Amanatnya dapat diinterpretasikan sebagai sebuah peringatan tentang betapa sulitnya hidup dalam kesendirian dan ketakutan, juga menyoroti pentingnya hubungan keluarga. Nah, sekarang dengarkan pembacaan puisi Sutarji Kalzumbahri yang berjudul Tragedi Winka dan Sihka berikut. Oke, setelah kita mendengarkan pembacaan puisi Tragedi Winka dan Sihka karya Sutarji Kalzumbahri, ayo kita analisis. Pada puisi karya Sutarji ini tidak mengandung rima teman-teman, baik itu rima aliterasi, asonansi, maupun disonansi, karena setiap baris dalam puisi ini hanya terdiri dari satu kata saja. Yang kedua, puisi Tragedi Winka dan Sihka ini banyak mengandung ritma dan irama, yaitu pengulangan kata kawin 5 kali berturut-turut masing-masing pada baris pertama hingga baris kelima, dan kata sih pada baris ke-31 hingga 36, dan winka pada baris ke-15 hingga 17. Kata sihka pada baris ke-18 hingga 20 serta irama ka di setiap akhir baris ke-15 hingga 20. Adapun metrum dalam puisi ini yaitu berupa pengulangan tekanan yang tetap pada setiap diksinya. Nah, dalam puisi SCB ini lebih mengutamakan unsur visual nih teman-teman, yaitu adanya tipografi. Tipografi puisi Tragedi Winka dan Sihka adalah bentuk zigzag
Bentuk zigzag tersebut merupakan tanda ikonik yang menggambarkan jalan yang berlika-liku. Dalam puisi ini juga terlihat adanya gelombang yang sangat tajam, tidak melengkung tapi langsung turun miring ke kanan dan ke kiri dengan begitu tajamnya. Maka, dengan tipografi dengan bentuk demikian, puisi ini memiliki makna perjalanan sebuah perkawinan yang tidak mulus, tetapi penuh dengan lika-liku dan mara bahaya. Kehidupan dalam puisi ini sangat tragis, dan jika jatuh dalam sebuah masalah, akan sangat jatuh dengan begitu tajamnya. Jika dilihat dari tingkatan kemiringannya, sangat terlihat bahwa masalah yang dialami tokoh semakin lama semakin sulit. Bentuk gelombang tajam ini menunjukkan pasang surutnya kehidupan. Adapun amanat yang dapat dipetik dari puisi tragedi Winka dan Sihka yaitu bahwa kehidupan ini tidak akan pernah sama. Roda akan selalu berputar, terkadang berada di atas dan terkadang berada di bawah. Kehidupan ini tidak akan selalu senang tetapi juga kesusahan, dan tergantung bagaimana cara kita sebagai manusia menyikapinya. Nah, untuk kesimpulannya, perbedaan antara puisi sendiri karya Chairil Anwar dengan puisi tragedi Winka dan Sihka karya Sutarji Kalzumbahri dapat Amel rangkum sebagai berikut. Pada puisi Chairil Anwar itu tidak memiliki pola irama, rima, dan struktur dalam puisinya, sehingga terdapat kebebasan berekspresi. Sedangkan pada puisi Sutarji itu tidak mengikuti pola rima, namun terdapat irama yang sifatnya tidak terikat. Dan untuk poin kedua, pada puisi Chairil Anwar itu lebih mudah dimaknai karena menggunakan bahasa yang santai dan ekspresif. Sedangkan pada puisi Sutarji, puisinya lebih sulit dimaknai karena mengutamakan estetika, sehingga jika ingin mengetahui maknanya, harus dianalisis tipografinya. Lalu yang terakhir, pada puisi Chairil Anwar itu tidak terdapat tipografi atau tidak mengutamakan tipografi. Sedangkan pada puisi Sutarji memiliki tipografi yang indah sehingga syarat akan makna. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan video kita kali ini. Nantinya Amel akan kembali lagi dengan video-video yang tidak kalah bermanfaat. Tetap nantikan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan teman-teman. Dadah.